Hai, bertemu lagi dengan 25 poin, saluran informasi untuk Anda semua. Video kali ini kita akan membahas para juragan sawit Indonesia. Siapa sajakah mereka yang menguasai perkebunan sawit di Indonesia, dan berapakah harta kekayaan mereka? Untuk mengetahuinya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjutkan bahasan kita kali ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Sejak tahun 2006, Indonesia mengalahkan tetangganya, Malaysia, dalam hal memproduksi crude palm oil atau CPO. Pada 2022 atau tahun ketiga pandemi COVID-19, produksi minyak sawit Indonesia merajai pasar dunia dengan capaian 77,22 juta metrik ton. Jauh dibandingkan dengan kompetitor utamanya yaitu Malaysia. Malaysia hanya memproduksi sebesar 18,45 juta ton sepanjang tahun lalu. Jika digabung, produksi minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia mendominasi sekitar 85% produksi dunia. Dominasi Indonesia di pasar minyak sawit dunia pun menunjukkan betapa pentingnya komoditas tersebut bagi perekonomian domestik. Kuatnya posisi Indonesia juga turut disokong oleh harga minyak sawit mentah yang tinggi. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute dalam kajiannya mencatat bahwa rata-rata harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO Chief Rotterdam mencapai $1.343 Amerika per ton. Seperti diketahui, apapun kebijakan mengenai sawit dan turunannya sedikit banyak akan memengaruhi industri tersebut. Mulai dari hulu hingga hilir. Kendati pengaruhnya diperkirakan tidak signifikan, langkah pemerintah dalam regulasi sawit akan memiliki efek tertentu pada sejumlah pengusaha di bidang tersebut. Di samping itu, bukan rahasia lagi bahwa beberapa orang terkaya di tanah air mengandalkan sawit sebagai sumber keuntungan mereka. Pundi-pundi uang beberapa grup perusahaan besar berasal dari sawit. Sejumlah nama-nama besar pengeruk cuan dari sawit bahkan setidaknya tercatat dalam 50 besar orang paling sugih di Indonesia. Beberapa di antaranya memiliki luas lahan kebun sawit hingga ratusan ribu hektar. Kekayaan para taipan bisnis ini mengalir hingga ke keturunan mereka pada generasi kedua hingga ketiga. Berikut nama-nama taipan di Indonesia yang memiliki usaha di sektor sawit. 1. Eka Cipta Wijaya yang merupakan pemilik Sinarmas Group. Grup besar tersebut didirikan oleh Eka Cipta Wijaya. Dia merupakan generasi pertama dari keluarga Wijaya, yang mengendalikan gurita bisnis di sektor keuangan, telekomunikasi, infrastruktur, dan agribisnis. Salah satu perusahaan sawitnya adalah Golden Agri Resources. Melantai di Bursa Efek Singapura sejak 1999, Golden Agri Resources beroperasi di 13 negara. Perusahaan tersebut dipimpin oleh generasi kedua keluarga Wijaya yakni anak dari Eka Cipta, Franky Usman Wijaya. Perpanjangan tangan anak perusahaan grup Sinarmas itu di Indonesia tercatat melalui emiten sawit PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk. Produk minyak goreng kemasan milik Sinarmas yang terkenal di pasaran yakni Vilma. Selain itu, perusahaan memproduksi minyak merek lainnya seperti Mitra, Kunci Mas, dan Palmvita. Melalui Smart, Sinarmas menguasai sekitar 137.100 hektar lahan perkebunan sawit di Indonesia per 2021. Pada tahun yang sama, perusahaan tersebut menghasilkan produk sawit CPO dan kernel sawit sebanyak 700.000 ton, dan tandan buah segar 2,42 juta ton. Itu hanya Smart. Belum anak usaha dari Golden Agri Resources lainnya. Berdasarkan laporan tahunan 2021, total luas lahan kebun sawit yang dimiliki Golden Agri Resources mencapai 536.013 hektar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Produktivitas dari Golden Agri Resources pada 2021 mencapai 2,96 juta ton CPO dan kernel. Tak ayal, keluarga Wijaya tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia nomor 3 versi Forbes 2022. Nilai kekayaan yang dimiliki keluarga pemilik Sinarmas itu mencapai 10,8 miliar dolar Amerika. 2. Antoni Salim dari Salim Group. Nama Salim terafiliasi dengan banyak perusahaan besar. Di Indonesia, grup bisnis keluarga itu memiliki sejumlah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang makanan, agribisnis, perbankan, energi, hingga otomotif. Perusahaan tersebut kini dinakodai oleh Antoni Salim. Salim Group dulu merupakan perusahaan milik ayahnya, Sudono Salim, taipan yang dulu cukup dekat dengan Presiden Soeharto. Nama Salim paling erat kaitannya dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, setengah dari saham PT Indofood dimiliki oleh emiten di Singapura, First Pacific Investment Management, yang juga dipimpin oleh Antoni. Melalui Indofood Bisnis Salim lalu menggurita ke berbagai lini bisnis lainnya. Misalnya, perusahaan produsen mie instan Indomie, Indomil, dan Citato yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Perusahaan Perkebunan Landen Sumatera Indonesia Tbk, serta PT Salim Infomas Pratama Tbk. Untuk diketahui, PT Salim Infomas Pratama merupakan perusahaan terbuka yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Indofood Agri Resources Ltd yaitu sebesar 72%. Beberapa merek minyak goreng terkenal produksi SIM yaitu Bimoli, Delima, Palmia, maupun Simas.
Sebagai pemegang saham mayoritas ICBP, INDF tercatat memiliki lahan perkebunan sawit lebih dari 300.000 hektar. Namun, angka tersebut bisa jadi lebih besar lantaran mengguritanya bisnis Salim Group. Tercatat, LSIP memiliki kebun sawit seluas 114.111 hektar. Sedangkan SIMP memiliki lahan seluas 250.615 hektar. Menjalarnya bisnis sawit Anthony Salim berhasil membuatnya masuk ke posisi orang terkaya kelima di Indonesia tahun 2022. Total kekayaannya mencapai 7,5 miliar dolar Amerika. 3. Sukanto Tanoto. Orang terkaya ke-13 di Indonesia versi Forbes tahun 2023, Sukanto Tanoto, menguasai ratusan ribu hektar kebun sawit dan sejumlah industri pengolahannya melalui Royal Golden Eagle. Kelompok bisnis Royal Golden Eagle salah satunya bergerak di bidang industri perkebunan sawit melalui Asian Agri dan Apical. Melalui Asian Agri, Tanoto menjalankan bisnis industri hulu sawit dengan memproduksi dan mengolah minyak sawit mentah, minyak inti sawit kasar, biji kelapa sawit, serta kulit biji kelapa sawit. Sejak didirikan pada 1979 sampai dengan saat ini, Asian Agri telah mengoperasikan 100.000 hektar kebun sawit di Sumatera, Riau, dan Jambi. Kantor Asian Agri berpusat di Jakarta. Berbeda dengan Asian Agri, Apical berpusat di Singapura dan berfokus pada industri hilir sawit. Produk mereka diekspor ke lebih dari 50 negara. Beberapa produk minyak goreng mereka yang dijual di Indonesia seperti merek Camar dan Harumas. 4. Putra Sampurna. Selain Tanoto, Salim, dan Wijaya, deretan orang paling kaya di tanah air yang juga merupakan pengusaha sawit yakni Putra Sampurna. Pewaris atau generasi ketiga dari pendiri HM Sampurna, Lim Singti ini menduduki posisi ke-26 orang terkaya di tanah air versi Forbes tahun 2022. Putra memperluas portofolio bisnisnya ke industri sawit melalui PT Sampurna Agro Tbk, atau SGRO, sebesar 67,05% saham SGRO dimiliki oleh Sampurna Agri Resources, yang mana Putra menjadi penerima manfaat langsung. SGRO tercatat memiliki lahan tertanam sawit seluas 133.000 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Total produksi perusahaan itu mencapai 1,8 juta ton pada 2021. Untuk diketahui, minyak sawit menjadi kontributor utama perusahaan Sampurna Group itu yakni sebesar 94%. Pada paparan publik terbaru SGRO, capaian produksi CPO perusahaan tercatat sebesar 164.000 ton, sehingga berkontribusi kepada perusahaan sebesar 2,07 triliun rupiah pada semester pertama, 2022. 5. Martua Sitorus. Lini bisnis salah satu perusahaan produsen sawit terbesar itu tersebar di Australia, Selandia Baru, dan Asia Pasifik. Produk-produk yang dihasilkan juga bermacam-macam, tidak hanya minyak goreng. Di Indonesia, merek Sania dan Fortune merupakan produksi dari Wilmar. Perusahaan yang berpusat di Singapura itu berdiri pada 1991. Taipan bisnis bermarga Sitorus, Wilmar Sitorus, bersama dengan Kuok Pun Hong mendirikan Wilmar International, yang hingga saat ini mendistribusikan produknya ke 50 negara. Namun demikian, Martua hengkang dari Wilmar pada 2018. Dia bergabung dengan saudaranya, Ganda Sitorus, untuk mendirikan KPN Corporation. Perusahaan tersebut mengoperasikan 21 pabrik pengolahan minyak sawit dan 199.690 hektar kebun sawit di seluruh Indonesia. Kendati sudah hengkang dari Wilmar, Forbes mencatat kekayaan Martua masih tercatat sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dia menduduki posisi ke-12 orang terkaya di Indonesia pada 2023. Adapun berdasarkan laporan tahunan Wilmar International Limited terbaru, total luas area tanam kebun sawit yang dimiliki atau dioperasikan secara langsung yakni 230.480 hektar. Kebun-kebun tersebut tersebar di Indonesia dan Afrika. Khusus di Indonesia, Wilmar International beroperasi melalui perpanjangan tangan sejumlah anak usahanya. Salah satu di antaranya PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut fokus dalam pengolahan produk turunan minyak nabati dengan produksi di Cikarang, Jawa Barat, dan Pontianak, Kalimantan Barat. Lalu, ada PT Wilmar Nabati Indonesia yang juga bergerak di industri sawit. Perusahaan tersebut merupakan salah satu dari 41 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor CPO dari Kementerian Perdagangan pada pertengahan tahun lalu. Untuk konglomerat sawit Indonesia yang lainnya akan kita lanjutkan di part 2. Nantikan video lanjutannya.